لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, para jemaah rombongan Travel Taqwa kembali harus melintasi antrian guna melintasi pemeriksaan kelengkapan surat paspor dan lainnya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika. Inilah bus yang membawa para jemaah Travel Taqwa dari Bandara King Abdul Aziz menuju hotel di Madinah. Sang sopir bernama Muhammad Yunus. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Taibatul Jibal. Jam menunjukkan pukul 21 waktu Jeddah saat berangkat dari Bandara King Abdul Aziz menuju hotel yang ada di kota suci Madinah. Perjalanan dengan menggunakan bus harus menempuh jarak 600 km lebih atau sekitar 5 hingga 6 jam di dalam bus. Berselang 2 jam melanjutkan perjalanan menuju hotel di Madinah. Sekitar pukul 1 dini hari waktu Madinah, para jemaah tiba di Hotel Thayyibah, kota Madinah. Ustadz Taqwa dan Habib Mahdi langsung mengurus check-in kamar para jamaah untuk dibagi per kelompok kamar. Beberapa jamaah menyempatkan diri berjalan kecil melakukan peregangan otot untuk melepas penat dan lelah. Lagi apa ini? Lagi jalan-jalan olahraga kecil. Baru sampai ya, Pak? Iya, baru sampai. Sampai di mana kita? Sampai di hotel. Sampai di hotel. Mau check-in, Ustaz? Mau check-in. Jadi olahraga dulu? Olahraga dulu. Oke. Capek di mobil, capek di pesawat. Capek di mobil. Capek di pesawat. Iya. Para jemaah Travel Taqwa dipimpin Habib Mahdi, Ustadz Muhammad Zaki menuju Masjid Nabawi sekitar pukul 2 waktu Madinah. Di masjid ini para jemaah Travel Taqwa sholat tahiyatul masjid, sujud syukur, dan sholat sunnah lainnya yang sebelumnya memang telah diberikan keterangan oleh Habib Mahdi dan Ustadz Zaki. Masjid Nabawi atau Al-Masjid An-Nabawi dalam bahasa Arab artinya Masjid Nabi. Masjid ini adalah sebuah masjid yang didirikan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW, berlokasi di pusat kota Madinah di Arab Saudi. Kemajuan masjid ini tak lepas dari pengaruh kemajuan penguasa Islam. Pada tahun 1909, tempat ini menjadi tempat pertama di Jazirah Arab yang diterangi pencahayaan listrik. Setelah perluasan besar-besaran di bawah Kesultanan Umayyah Al-Walid I dibuat tempat di atas peristirahatan terakhir Nabi Muhammad beserta 2 khalifah Rasyidin Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Salah satu fitur terkenal Masjid Nabawi adalah kubah hijau yang berada di tenggara masjid yang dulunya merupakan rumah Aisyah, di mana kuburan Nabi Muhammad SAW berada.
pemirsa, saat ini kami rombongan dari Taqwa Travel sudah berada di Masjidun Nabawi. Insyaallah kita akan memulai rihlah dakwah ini, wisata religi, berziarah langsung ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah di dunia kita berkesempatan untuk bisa berziarah kepada beliau, dan di akhirat berkesempatan untuk mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Masjid Nabawi adalah masjid kedua yang dibangun oleh Muhammad SAW setelah Masjid Quba yang didirikan dalam perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah. Di zaman modern, Raja Abdul Aziz dari Kerajaan Arab Saudi meluaskan masjid ini menjadi 6.024 meter persegi pada tahun 1372 Hijriah. Perluasan kemudian dilanjutkan oleh penerusnya Raja Fahd pada tahun 1414 Hijriah, sehingga luas bangunan masjid hampir mencapai 100.000 meter persegi. Masjid Nabawi memiliki karakteristik arsitektur Islam, sebuah karya seni bangunan yang terpancar dari aspek fisik dan metafisik bangunan melalui konsep pemikiran Islam yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabi, keluarga Nabi, sahabat, para ulama maupun cendekiawan Muslim. Di dalam dan luar bangunan tidak terdapat gambar ornamen makhluk hidup yang utuh. Di dalam dan luar bangunan terdapat ornamen yang mengingatkan kepada Maha Indah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, setelah tiba di kota Madinah pada pagi hari tadi, saat ini para jamaah Travel Taqwa untuk bersiap diri melaksanakan ibadah sholat zuhur di Masjid Nabawi, dan mudah-mudahan kita dapat masuk ke Raudhah. Nah, lebih awal kita datang persiapan, dapat juga melaksanakan sholat duha, kemudian meneruskan ibadat yang lainnya sampai pelaksanaan ibadah zuhur berjamaah. Lebih lama waktu itikaf kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Amin. Baik kita untuk menerima amaliah ibadah kita dan ziarah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sunnah-sunnah apa aja mungkin Ustaz yang akan kita lakukan di masjid? Oke, para jamaah kita himbau untuk tentunya banyak melakukan ibadat selama di Madinah, terutama di dalam beriktikaf, memperbanyak membaca Al-Quran serta berzikir, dan juga berziarah kepada Nabi kita Muhammad SAW, untuk juga memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, serta doa-doa yang tentunya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, keluarga kita, dan umat Islam, kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Dan semua ini sangat dianjurkan agar semua rangkaian ibadah persiapan untuk kita ukur-ukur menjadi diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dengan jarak hotel yang dekat dari Masjid Nabawi mempermudah para jamaah Travel Taqwa untuk melaksanakan ibadah sholat di masjid ini. Di Masjid Nabawi, sholat jenazah dilakukan setiap setelah sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Para muslimin dapat mengikuti langsung pengajian atau ceramah agama di Masjid Nabawi ini dengan masing-masing penceramah dan dengan gaya bahasa yang disampaikannya, baik bahasa Arab, bahasa India, bahkan ceramah agama dengan menggunakan bahasa Indonesia juga ada di dalam Masjid Nabawi.
Habis sholat asar Di di Nabawi. sholat asar Sholat asar berjamaah. berjamaah. Selain sholat asar, sholat apa lagi Pak tadi? Sholat sunnah. Ada sholat jenazah juga? Sholat jenazah. Tiap waktu ada sholat jenazah? Pasti setiap waktu sudah sholat apapun harus ada sholat jenazah. Luasnya Masjid Nabawi dengan jumlah pintu yang banyak juga menyulitkan jamaah yang baru pertama kali datang ke Masjid Nabawi. Bahkan salah seorang jamaah travel Taqwa yang terpisah dari rombongan harus dicari beberapa jam kemudian karena tersesat. Keliling masjid. Hah? Kau ingat ini pintu 21, pintu 21. Yuk lah. Masuk Pintu ini tolong masuk masuk pintu 21. Rusak ke juga. Keliling masjid mana? Hah? Sekitar Masjid Nabawi. Nabawi. Nah, sama siapa Kak Jum? Di hari kedua sekitar pukul 10.30 waktu Madinah, para jamaah travel Taqwa dibimbing Habib Mahdi melaksanakan sholat di Masjid Nabawi dengan terlebih dahulu masuk ke masjid menuju Riyadul Jannah. Saat ini kita berada di Masjid Nabawi, yang mana masjid ini adalah masjid yang didirikan oleh Rasulullah SAW tatkala beliau tiba di kota Madinah, hijrah di kota Madinah, kemudian setelah itu beliau mendirikan Masjid Nabawi. Dan masjid ini merupakan masjid yang luar biasa keberkahannya, termasuk di antara salah satu masjid yang dianjurkan bagi kita untuk datang dan melaksanakan sholat beribadah kepada Allah. Dan juga di sini di dalam masjid tersebut adalah makam Rasulullah SAW, di mana kita pun dianjurkan untuk berziarah dan membaca salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang berangkat haji, berangkat umrah, seyogianya memang tetap harus meluangkan waktunya untuk bisa berziarah ke Masjidil Nabawi, berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana riwayat hadis, barang siapa yang berhaji, berumrah, tapi dia tidak menziarahi Rasulullah, maka seolah-olah ia sedang memboikot Rasulullah SAW, memusuhi Rasulullah SAW. Apa sebabnya? Karena dia tidak kenal Ka'bah, dia tidak kenal Islam, dia tidak kenal Allah kecuali melalui wasilah, melalui perantara Rasulullah SAW. Semoga insya Allah kita termasuk orang-orang yang bersyukur dengan dijadikan bagian dari umat Nabi besar Muhammad SAW. Jannah adalah jantung Masjid Nabawi yang diistimewakan namun sangat kecil, yang bernama Riyad Al-Jannah. Tempat ini adalah bagian dari perluasan makam Nabi Muhammad hingga mimbarnya. Jamaah haji berebut masuk menuju tempat ini. Masuk ke area ini cukup sulit, utamanya pada musim haji. Tempat ini hanya menampung maksimal ratusan jamaah. Di Masjid Nabawi, di bagian tempat imam merupakan salah satu bagian masjid yang terkenal dengan sebutan Raudhah atau Taman Surga. Doa-doa yang dipanjatkan dari Raudhah ini diyakini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hujrah, yaitu makamnya Nabi SAW, sampai ke mimbar beliau, taman daripada tamannya surga. Di Raudhah itu. Iya, di Raudhah. Nanti ada tiang-tiang yang agak berbeda bentuknya dan juga karpet warna hijau tua. Kita ke situ Ustaz. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita dapat sampai ke sana. Kita berdoa situ, bersolat, berdoa, membaca Quran, dan kalau bisa memperbanyak waktu di sana. kita habiskan.
Seluruh umat muslim di dunia berbondong-bondong ramai menunaikan ibadah sholat di Masjid Nabawi ini karena keutamaannya dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagian diterima dari Jabir radhiyallahu an, yang artinya satu kali sholat di masjid ini lebih besar pahalanya dari 1000 kali sholat di masjid lain kecuali di Masjidil Haram, dan satu kali sholat di Masjidil Haram lebih utama dari 100.000 kali sholat di masjid lainnya. Hari ini pertama kali sholat di Masjidil Nabawi, pas datang dan pas-pasan di belakangan masjid, dan di belakang masjid adalah Masjid Nabawi, yaitu Masjid Nabawi, di depannya adalah hotel kami. Jaraknya sangat dekat. Berapa? Alhamdulillah. Meter? 10 meter? Nggak nyampe 10 meter. Di hari berikutnya, selain diperkenalkan dengan makam Nabi Muhammad SAW, Habib Mahdi, Ustadz Zaki dan Ustadz Taqwa juga membimbing jamaah travel Taqwa menuju lingkungan yang berseberangan dengan Masjid Nabawi, yakni menuju Jannatul Baqi. Hal ini juga untuk berziarah ke makam-makam sahabat Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kami bersama Ustadz Taqwa, Haji Muhammad Irawan Taqwa, Ustadz Zaki, dan jamaah Taqwa Travel akan berziarah ke kompleks pemakaman Baqi, di mana di sini dimakamkan istri-istri Rasulullah SAW, keluarga beliau, putri beliau Sayyidah Fatimah Zahra, juga sahabat-sahabat dan para pejuang di zaman Rasulullah SAW. Kompleks pemakaman Baqi ini berada persis di samping Masjidil Nabawi, hingga tidak mungkin kita lewatkan kesempatan untuk bisa berziarah ke sana. Semoga insya Allah ziarah makbulah insya Allah. Jannatul Baqi artinya adalah pemakaman utama yang terletak di Madinah, Arab Saudi, berseberangan dengan Masjid Nabawi di mana Nabi Muhammad dimakamkan. Di pemakaman ini banyak terdapat keluarga serta sahabat Nabi Muhammad yang dimakamkan. Jannatul Baqi berarti taman surga, yang juga dikenal dengan Baqi al-Gharqad. Baqi berarti tanah di mana akar pohon yang berbeda ditanam, dan al-Gharqad adalah nama dari sebuah pohon berduri yang berlimpah di Baqi. Yang dimakamkan di Baqi ini sekitar 10.000 jenazah, termasuk keluarga dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Orang pertama yang dimakamkan di Al-Baqi adalah Asad bin Jararah, yang meninggal tak lama setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nabi memilihkan tempat ini untuk menjadi pemakamannya. Istri-istri Nabi juga dikenal sebagai ibu dari orang yang beriman, dimakamkan di sini. Anak-anak Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan sahabat-sahabat lainnya termasuk Imam Malik. Yang mana ini adalah pemakaman, di dalamnya ada di antaranya sahabat Sayyidina Utsman bin Affan dan para sahabat-sahabat yang lain, termasuk putri Nabi SAW, Sayyidah Fatimah Zahra. Ziarah ke Baqi ini merupakan rangkaian daripada kunjungan kita untuk tempat-tempat mulia yang ada di kota Madinah. Pada hari keempat di kota Madinah, jemaah travel Taqwa sejak pagi hari telah berkumpul di depan hotel. Kali ini para pembimbing jemaah travel Taqwa mengajak seluruh jemaah untuk city tour, berziarah ke tempat-tempat bersejarah di kota Madinah. Hari ini Kebun Kurma. Kebun Kurma dak ke Masjid Double Kuba, Masjid Kuba pada Double ini. Sudah siap fisik? Sudah siap fisik, pemanasan.
kita di Madinah. Mohon doanya jamaah sudah mulai beribadah semua di Madinah. Saling mendoakan mudah-mudahan diberikan kekhusyuan dalam ibadah. Amin. Pagi ini senang kita ziarah ke tempat-tempat yang sejarah di Madinah. Quba, Qiblatain, Jabal Uhud. Mudah-mudahan semua jamaah bisa mengambil hikmah yang lebih cinta kepada Rasulullah SAW dengan mengetahui semua perjalanan Rasulullah SAW. Insyaallah, mohon doanya, taufik. Hari ini kita akan mulai city tour di kota Madinah. Jamaah Taqwa Travel akan kita ajak berkeliling menikmati suasana kota Madinah, kota yang penuh dengan keberkahan, dengan kehadiran Rasulullah SAW. Ada banyak ma'athir di sini, peninggalan-peninggalan sejarah, tempat-tempat bersejarah yang perlu untuk kita ketahui dan perlu untuk dikunjungi oleh setiap jamaah. Karena kita tidak pernah boleh untuk meninggalkan atau melupakan sejarah. Maka kita akan ajak para jamaah ini untuk mengenal sejarah tempat-tempat tersebut, juga bagaimana fungsinya di dalam penyebaran dakwah Islam. Salah satunya kita akan menuju ke Masjid Quba, masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah. Selama di dalam bus, kalimatullah dan sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW selalu dikumandangkan. Ziarah diawali dengan Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah. Pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi, di Quba sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Masjid Quba adalah masjid yang dibangun atas dasar takwa, di dalam surat At-Taubah 108. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji masjid ini dan orang yang mendirikan sholat di dalamnya dari kalangan penduduk Quba dengan firman-Nya, sesungguhnya masjid itu yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut bagimu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya terdapat orang-orang yang ingin membersihkan diri. Para jamaah travel takwa pun menunaikan ibadah sholat sunnah di Masjid Quba ini. Rombongan Taqwa Travel sedang melakukan perjalanan religi, yaitu berkunjung ke beberapa tempat yang istimewa yang berada di kota Madinah. Saat ini kita berada di salah satunya yaitu Masjid Quba. Mana Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama dibangun Nabi kita Muhammad SAW saat beliau hendak melakukan perjalanan hijrah, singgah dan membangun masjid ini. Di antara keutamaan daripada Masjid Quba ini adalah barang siapa yang mereka itu berwudu, bersuci dari rumahnya, kemudian dia keluar menuju ke Masjid Quba melakukan sholat 2 rakaat, maka seperti telah mendapatkan pahala umroh. Ini merupakan satu amalia yang luar biasa. Karena itulah kita saksikan para jamaah umroh, mereka selalu tidak meninggalkan untuk dapat mengambil ibadah ini. Masjid Quba ini telah beberapa kali mengalami renovasi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah orang pertama yang membangun menara masjid ini. Sekarang renovasi masjid ini ditangani oleh keluarga Saud. Masjid Quba ini telah direnovasi dan diperluas pada masa Raja Fahd Ibn Abdul Aziz pada tahun 1986. Masjid ini memiliki satu ruang yang persegi 4 dan berdinding di sekelilingnya. Masjid ini memiliki 19 pintu. Dari 19 pintu ini terdapat 3 pintu utama dan 16 pintu. 3 pintu utama berdaun pintu besar dan ini menjadi tempat masuk para jamaah ke dalam masjid. 2 pintu diperuntukkan masuk para jamaah laki-laki, sedangkan 1 pintu lainnya sebagai pintu masuk jamaah perempuan. Di seberang ruang utama masjid terdapat ruangan yang dijadikan tempat belajar mengajar. Nah pemirsa, pelesiran umroh bersama Travel Taqwa dan PAL TV akan kita lanjutkan pada minggu depan di jam yang sama.